Selamat pagi, saudara pendengar Warta Berita Daerah Pagi RRI Jember untuk hari ini di hari Jumat 6 Januari 2022. BKSDA Jawa Timur menerjunkan tim khusus untuk menelusuri keberadaan macan tutul yang sempat menghebohkan warga Banyuwangi. Pemkab Jember akan menyediakan amrol di beberapa titik penyumbang sampah terbesar. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang akan kami rangkai dengan berita Tim Soccer School Jember menduduki puncak klasemen. Dari studio Programa 1 RRI Jember, Jalan Panjaitan 61, inilah Warta Berita Daerah Pagi, selengkapnya bersama saya Retno Palupi. Baik saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk pagi hari ini. Untuk meminimalisir keluhan warga Puger Jember serta dampak buruk atas aksi buang sampah sembarangan, pemerintah Kabupaten Jember untuk tahun 2023 ini akan menyediakan amrol sampah di beberapa titik yang terindikasi akan marak aksi buang sampah sembarangan serta penyumbang sampah terbesar di kawasan Puger. Berdasarkan analisa dan evaluasi pihak Dinas Lingkungan Hidup Jember, penumpukan sampah di kawasan tempat pelelangan ikan dikarenakan adanya penolakan dari warga dengan rencana pembuatan tempat penampungan sampah sementara. Selengkapnya Gandhi Lukmanto melaporkan. Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Jember tahun ini merencanakan menempatkan amrol sampah di lokasi tempat pelelangan ikan TPI Puger dan Pasar Puger Wetan. Penempatan amrol tersebut dilakukan guna menampung pembuangan sampah sementara sekaligus merespon keluhan warga Puger terkait permasalahan banyaknya tumpukan sampah di pesisir pantai Pancer Puger. Kepala DLH Pemkab Jember Sugiarto kepada RRI mengakui selama ini salah satu penyumbang terbesar volume sampah ke TPA Pakusari berasal dari wilayah Kecamatan Puger dan 3 kecamatan kota. Untuk di wilayah Puger, saat ini hanya terdapat satu lokasi pembuangan sampah sementara yang berada di wilayah Puger Wetan. Kondisi tersebut tidak sebanding dengan jumlah kapasitas sampah yang dihasilkan warga setiap hari, sehingga perlu adanya lokasi TPS baru yang ada di kawasan tersebut. Pihak DLH sejauh ini telah berkoordinasi dengan pihak Muspika setempat guna mencari lokasi baru yang dapat menampung pembuangan sampah sementara, namun terkendala oleh penyediaan lahan yang dapat dijadikan lokasi TPS. Oleh sebab itu, sebagai solusi di tahun ini, DLH Pemkab Jember akan menyediakan amrol di beberapa titik yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, diantaranya di kawasan TPI Puger dan Pasar Puger Wetan. Selama ini kita berusaha untuk membuka TPS-TPS baru dengan tujuan biar mendekatkan masyarakat untuk membuang sampahnya, sehingga masyarakat tidak terlalu jauh, apalagi sampai ke pinggiran pantai untuk membuangnya. Nah, cuma masalahnya di sana adalah tidak ada lahan yang disetujui oleh masyarakat untuk menjadi tempat TPS. Nah, karena nggak ada lahan yang bisa kita buka, maka kita bisa mengatasi sampahnya, tetapi secara sosial tidak mengganggu kehidupan masyarakat di sana. Maka kita tahun ini, insya Allah kita akan sediakan amrol. Kan kita tempatkan di Pasar Puger dan satunya di TPI, tempat pelelangan ikan di Puger. Sebelumnya, tokoh masyarakat nelayan Desa Puger Wetan, Muhammad Solihan, menyayangkan semakin menumpuknya sampah yang ada di pantai Pancer Puger. Tumpukan sampah tersebut berasal dari das Sungai Bedadung. Akibat tumpukan sampah yang ada di lokasi itu, menurut Solihan, banyak mengakibatkan habitat ekosistem ikan jauh berkurang sehingga banyak menuai keluhan warga nelayan di wilayah Kecamatan Puger. Gandhi Lukmanto melaporkan. Saudara, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Timur langsung menerjunkan tim khusus untuk menelusuri fakta dan keberadaan habitat macan tutul yang sempat terekam oleh kamera warga dan menghebohkan warga sekitar Banyuwangi untuk beberapa waktu yang lalu. Macan tutul yang merupakan satwa yang dilindungi ini hingga saat ini masih belum ditemukan secara pasti keberadaannya. Selengkapnya Sumarsono melaporkan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Timur langsung merespon temuan macan tutul atau Panthera pardus di Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. BKSDA melalui Seksi Konservasi Wilayah 5 Banyuwangi telah mengirimkan tim untuk menindaklanjuti temuan macan tutul yang diabadikan dalam video berdurasi 19 detik tersebut. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 5 Banyuwangi Purwantono mengatakan,
Tim BKSDA sudah terjun ke lapangan untuk memastikan bahwa binatang yang terekam oleh warga adalah macan tutul. Selain itu, pihaknya juga masih mencocokkan rekaman yang beredar dengan kondisi real di lokasi. BKSDA juga akan menelusuri habitat macan tutul tersebut. Jika lokasi penemuan macan tutul bukan habitat binatang yang dilindungi, BKSDA akan mengupayakan evakuasi. Kita masih menggali informasi detail di lapangan ya. Makanya kami menugaskan teman-teman lapangan untuk ke sana. Informasi detailnya kan belum kita miliki, Pak. Kami hanya mendapat gambar video itu gitu, Pak. Nah, apakah macan tutulnya itu tinggal di situ atau hanya untuk tempat bersinggah atau bagaimana? Nah, itu kan kita perlu pastikan dulu, Pak. Pohon dahan yang di tempat dia betul di situ, nanti kita koordinat, kita kaji Pak lokasinya apakah memang benar habitatnya di situ atau tidak. Gitu. Dugaan sementara, macan tutul tersebut berasal di daerah Gunung Raung. Hal ini karena lokasi penemuan memang berada di sekitaran tempat tersebut. Macan tutul adalah satwa yang dilindungi undang-undang. BKSDA menghimbau agar masyarakat tidak mendekati ke lokasi penemuan. Sebagai informasi, warga desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi digegerkan dengan kehadiran macan tutul ataupun Panthera pardus. Macan tutul itu muncul daerah sekitaran tempat wisata air terjun Telunjuk Raung pada Sabtu tengah malam. Dari Banyuwangi, Sumarsono melaporkan. Baik, saudara, untuk kali ini kita akan beralih ke berita lainnya, di mana harga cabai di pasar tradisional Kabupaten Bondowoso sejak bulan Desember tahun 2022 kemarin hingga saat ini masih relatif tinggi, yakni berkisar hingga Rp60.000 per kilogramnya. Kondisi ini merupakan dampak dari anomali cuaca yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur, sehingga banyak sekali petani cabai yang mengalami gagal panen dan berpengaruh terhadap minimnya jumlah pasokan ke sejumlah pasar yang ada di Bondowoso. Selengkapnya, Sandi Gunawan melaporkan. Masuki awal 2023, sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan. Salah satunya yakni harga cabai untuk segala jenis yang harganya semakin pedas. Menurut salah satu pedagang cabai di Pasar Induk Bondowoso, Saiful Rizal, bahwa kenaikan harga cabai memang terjadi sejak sebelum pergantian tahun baru. Rizal mengatakan bahwa harga cabai dari petani sebesar Rp45.000 per kilogram. Dan akhirnya pedagang pun menjualnya di pasar bisa mencapai Rp60.000 per kilogram. Yang naik itu sebelum tahun baru. Pas tahun baru itu yang menanjak. Dari harga 45 di bakul di petani sampai 55. Jualnya di pasar itu sekitar 60-an, ada yang lebih. Dari petian sepi, pemasukan ke pasar nggak ada. Akhirnya orang pasar menaikkan harga penjualannya. Rizal menduga penyebab kenaikan harga cabai karena minimnya produksi di Kabupaten Bondowoso yang akhirnya para pedagang di pasar menaikkan harga karena mereka kulakannya ke luar kota. Sementara itu, Kepala UPT Pasar Induk Bondowoso, Didik Muryanto, menjelaskan bahwa kenaikan harga cabai juga dipengaruhi oleh cuaca buruk sehingga petani tidak banyak yang menanamnya. Untuk Bondowoso sendiri, kenaikan harga cabai itu yang pertama kan banyak petani yang belum nanam cabai. Nah, selanjutnya cuaca juga mendukung karena sebagian ada yang cabai yang mati gara-gara cuaca ini. Itu bisa juga gagal panen. Didik menyebut bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan bagian perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak setempat apakah perlu mendatangkan stok cabai dari luar Bondowoso atau tidak untuk menstabilkan harga. Lain cabai, justru harga tomat justru mengalami penurunan. Di Pasar Induk Bondowoso sendiri harga tomat saat ini hanya Rp5-6.000 per kilogram. Hal itu disebabkan tingginya pasokan tomat di kalangan para petani. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Banyuwangi meminta masyarakat wilayah Tapal Kuda untuk mewaspadai, terjadinya angin kencang yang bisa disertai dengan hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Cuaca buruk yang diperkirakan akan terjadi hingga 7 Januari 2023 ini memiliki dampak buruk bagi sejumlah wilayah perairan Laut Selatan dengan ombak yang mencapai 4 meter lebih. Selengkapnya dilaporkan oleh Renaldi Ode.
Kawasan di bagian Jawa Timur meliputi Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasuruan, Situbondo, dan Probolinggo ataupun Tapal Kuda masih pada kondisi puncak musim hujan, di mana intensitas hujan akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Perakirawan cuaca Banyuwangi, IGD Agus Purbawa mengatakan tak hanya intensitas hujan saja yang perlu diwaspadai, namun angin kencang juga harus diwaspadai oleh masyarakat. Untuk kondisi angin yang perlu diwaspadai masyarakat, terutama yang beraktivitas di wilayah perairan, kami informasikan untuk yang beraktivitas di pesisir selatan Jawa Timur ya, harap mewaspadai karena dampak eksiklon Eli itu hari ini masih berdampak ya. Jadi kecepatan angin cukup tinggi di perairan selatan Jawa Timur. Tinggi gelombangnya berkisar 2,5 sampai 4,5 meter. Sementara itu, Gede menambahkan, pesisir selatan Jawa Timur juga mengalami kenaikan angin, di mana angin tersebut merupakan eksiklon Eli yang terjadi dalam beberapa hari lalu. Tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur sendiri saat ini mencapai 2,5 hingga 4 meter. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung sampai dengan tanggal 7 Januari 2023. Perakirawan BMKG Banyuwangi tersebut meminta agar masyarakat, terutama yang beraktivitas di wilayah perairan selatan dengan adanya angin dan gelombang tinggi. Dari kawasan Jember, Renaldi Ode melaporkan. Baik, saudara, Warta Berita untuk pagi hari ini disiarkan oleh Program 1 RRI Jember, di mana berita kami bisa Anda simak melalui rri.co.id. Dan siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Playgo. Berita kami akan kami siarkan melalui kanal YouTube RRI Jember. Prima Suara Radio Republik Indonesia. Baik, saudara, kita beralih ke berita lain, di mana konflik agraria Tanah Ketajak yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu hingga saat ini masih belum menemukan titik temu tanpa adanya pihak yang dirugikan. Untuk menelusuri kembali sengketa lahan seluas 400 hektar lebih tersebut, tim gugus tugas reformasi agraria untuk saat ini melakukan proses verifikasi dan juga validasi data yang berasal dari masing-masing warga. Selengkapnya kembali Gandhi Lukmanto melaporkan. Tim gugus tugas Reforma Agraria Kabupaten Jember tengah melakukan tahapan verifikasi dan validasi data penerima hak atas tanah untuk penyelesaian konflik agraria Tanah Ketajak. Verifikasi dan validasi data nama penerima tersebut selanjutnya akan diusulkan melalui surat keputusan Bupati Jember kepada pemerintah pusat. Kepala BPN Jember, Ahyar Tarfi, dikonfirmasi RRI mengungkapkan, verifikasi dan validasi data sangat dibutuhkan guna mencocokkan kembali seluruh data yang ada di masyarakat dengan data yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jember. Berdasarkan fakta di lapangan, terdapat 2 penerbitan SK Bupati yang ada di masyarakat, yakni SK Bupati tahun 2013 dengan total ahli waris berhak menerima berjumlah 668 ahli waris. Namun dalam SK tahun 1964 terdapat sebanyak 803 warga penerima program land reform atau masih menyisakan selisih data 135 warga yang belum terverifikasi dalam SK Bupati Jember tahun 2013. Oleh sebab itu, pihaknya telah mengundang seluruh ahli waris Tanah Ketajak guna melakukan pencocokan data sebelum nantinya akan diterbitkan SK Bupati baru yang selanjutnya akan diusulkan kepada pemerintah pusat sebagai ahli waris yang berhak menerima penyerahan tanah negara seluas 477 hektar yang selama puluhan tahun menjadi konflik dan hingga saat ini tak kunjung tuntas. Sesuai dengan SK yang lama, nampak SK nampak dengan SK 2013, ada 2 SK. Kita sedang validasi dan ini sedang berproses di satu-satu, baik berdasarkan usulan tim maupun berdasarkan SK yang ada. Proses validasi ini tentunya berjalan ini butuh waktu ya, karena itu kan sudah sangat lama. Setelah nanti validasi baru nanti kita akan sidangkan, melibatkan semua stakeholder, baru nanti kita usulkan untuk ditetapkan ulang oleh Bapak Bupati. Nah, baru. Sementara salah satu tokoh masyarakat Desa Ketajak, Samsul, mengungkapkan dalam proses validasi dan verifikasi data yang dilaksanakan di kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Jember beberapa waktu lalu, masih banyak ditemukan data nama warga
yang bukan merupakan ahli waris tanah Ketajek, namun masuk dalam usulan yang diserahkan kepada tim gugus tugas reforma agraria Kabupaten Jember. Dirinya justru menyayangkan sebanyak 50 KK warga yang tercantum dalam SK 64 tidak masuk dalam data yang diserahkan oleh pihak desa kepada Pemkab Jember. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya konflik horizontal, Samsul meminta Pemkab Jember melakukan validasi dan verifikasi data secara berhati-hati dengan mempertimbangkan riwayat penguasaan tanah dan rasa keadilan masyarakat. Gandhi Lukmanto melaporkan. Saudara, kita menuju ke Banyuwangi, di mana ratusan panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan yang ada di Banyuwangi secara resmi telah dilantik dan langsung mengemban tugas untuk melakukan pengawasan jalannya proses tahapan pemilu tahun 2024 mendatang. Ratusan panitia pengawas terpilih tersebut tersebar di 25 kecamatan yang ada di Banyuwangi. Selengkapnya, Sumarsono melaporkan. Sebanyak 125 anggota panitia pemilihan kecamatan ataupun PPK pemilu 2024 di Kabupaten Banyuwangi resmi dilantik. Lembaga ad hoc di tingkat kecamatan tersebut akan bertugas dan membantu Komisi Pemilihan Umum KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu di tahun 2024. Komisioner KPU Banyuwangi Dian Purnawan mengatakan 125 PPK tersebut akan bertugas di 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Pasca dilantik, mereka langsung mengemban tugas mengawal tahapan proses pemilu di tahun 2024. 125 anggota PPK se-Kabupaten Banyuwangi, di mana 125 itu merupakan anggota PPK yang terpilih dalam hasil dari proses seleksi yang cukup panjang yang dilakukan oleh mereka. Bagi anggota PPK yang terpilih yang pasca dilantik, itu bisa mengemban amanahnya, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Sementara itu Bupati Banyuwangi Bu Fiestiandani mengharapkan anggota PPK yang dilantik bisa bekerja secara profesional dan menjaga netralitas. Pada pemilu 2024, tugas yang diemban sangat berat karena harus mengawal seluruh tahapan pemilu, mulai dari pemilihan legislatif, pemilihan presiden, gubernur hingga bupati. Selain harus bekerja dengan dedikasi tinggi dan penuh tanggung jawab. Sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 8 tahun 2022 pasal 7 ayat 1 dan 2, pokok tugas PPK adalah melaksanakan semua tahapan pemilu di tingkat kecamatan. Dan itu juga menerima dan menyerahkan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten serta melakukan sosialisasi tahapan pemilu kepada masyarakat. Dari Banyuwangi, Sumarsono melaporkan. Baik saudara, saatnya kita beralih ke berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Saudara, tim Soccer School Jember hingga saat ini masih menduduki puncak klasemen sementara Grup B dalam helatan Piala Suratin U15 Jawa Timur yang digelar sejak beberapa waktu yang lalu. Dari 6 poin yang berhasil dikumpulkan oleh tim Soccer School Jember dalam 2 kali pertandingan tersebut, memastikan tim SSJ bisa melaju pada babak berikutnya. Selengkapnya dilaporkan oleh Rizal Febri. Tim School Soccer Jember atau SSJ asal Kaliwates masih belum tergoyahkan menduduki puncak klasemen sementara di Grup B dalam kompetisi Piala Suratin U15 Jawa Timur. Kompetisi yang digelar oleh ASKAP SSJ Jember ini diikuti oleh 32 tim yang tergabung dalam internal ASKAP PSSI Jember. Dari 2 kali bertanding dan berhasil mengumpulkan 6 poin, tim SSJ sudah dipastikan lolos melaju ke putaran berikutnya meskipun menyisakan 1 pertandingan terakhir. Manajer tim School Soccer Jember Sandi Sahri mengatakan kompetisi Piala Suratin U13 dan U15 ini merupakan program dari PSSI Jember tahun 2022 yang sudah diatur dalam statuta Jember. Menurutnya, jika dalam 2 periode tidak mengikuti kompetisi, secara otomatis akan dikeluarkan dari keanggotaan PSSI Jember. Ini adalah buah malakama untuk Kabupaten Jember. Ketika Jember itu tidak mengikuti Piala Suratin, maka setelah melanggar statuta, sehingga hal ini harus dilakukan terus-menerus tiap tahun pembinaannya. Dan bagi saya sendiri, pencapaian itu adalah bukan hal yang tujuan, tetapi itu adalah proses. Dimanapun anak-anak bisa berproses.
gitu kan. Lebih jauh, Sandi Sahri menjelaskan untuk kompetisi U15 diikuti oleh 32 tim, sedangkan jumlah tim internal sebanyak 66 tim. Untuk itu, pihaknya berharap agar PSSI Jember untuk segera menggelar kongres tahunan supaya pembinaan sepak bola di Jember bisa terus berjalan. Menurutnya, dengan banyaknya event sepak bola, hal itu sebagai tolak ukur bagi semua pemilik tim sehingga bisa terus mengevaluasi anak asuhnya agar bisa bersaing dengan beberapa daerah. Dari kawasan Jember, saya Rizal Febri, reporter RRI Jember melaporkan. Salam olahraga. Tuntas sudah paket informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam paket berita untuk pagi hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan gatekeeper Alfian dan juga rekan operator kita Rizal serta